البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat-nikmat yang dicurahkannya kepada kita, yang zahir maupun yang batin, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak jumlahnya yang Allah curahkan untuk kita, dan yang kita sadari itu sebagai suatu nikmat, serta kita ingat-ingat dan kita syukuri itu lebih sedikit dibandingkan dengan hal-hal yang seringnya kita lalai darinya. Oleh karena itulah, di antara hal yang terpenting untuk kita saling mengingatkan adalah untuk sering-sering kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut merupakan salah satu sebab seseorang mencapai keberuntungan. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian itu beruntung. Karena hamba yang mampu untuk bersyukur atas semua nikmat yang diberikan itu sedikit, akhwan. Sedikit dibandingkan mereka-mereka yang kufur dan lalai dari bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada kita tentang fenomena ini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Naam. Dan juga di antara hal yang penting untuk senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar mendapatkan taufik bisa mensyukuri nikmat.
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat yang beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, untuk jangan sampai ditinggalkan di setiap setelah selesai salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada sahabat yang mulia ini, la tada'anna dubura kulli shalah, jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Mu'adz di akhir setiap salat. Terjadi khilaf apakah itu setelah selesai salat ataukah sebelum selesai salat, yaitu di tahiyat akhir, karena semuanya tercakup dalam makna dubur. Naam, walaupun yang rajih ikhwani fillah bahwasanya lafaz ini dibaca naam sebelum salam, karena memang di situ letaknya memperbanyak doa, tapi juga tidak diingkari bagi mereka-mereka yang membacanya setelah salam. Itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ma'unah, pertolongan, agar bisa bagus dalam beribadah, bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, dan bisa mengingatnya. Naam, dan ini pula yang hendaknya kita saling berwasiat satu sama lain. Barakallahu fiikum. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mubarak ini untuk mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari perkara yang kita berharap dengannya semakin mendorong kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari yang dengannya kita berharap semakin mengingat tentang kampung akhirat. Karena di antara fungsi majalis dzikr yaitu mengingatkan tentang tujuan kita hidup. Setelah tersibukkan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam pekerjaan dan amalan-amalan duniawi, maka butuh seorang muslim menyempatkan waktunya demi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, demi mengingat kampung akhirat. Yang dulu para sahabat radhiyallahu alaihim akhwani fillah, mereka ketika bermajlis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, maka seakan-akan surga dan neraka itu berada di pelupuk mata, sehingga iman begitu kuat membubung tinggi. Namun ketika pulang, yang namanya manusia, ada yang lupa, ada yang melemah ketika bertemu dengan anak, istri, dengan pekerjaan dan kesibukan, melemah. Hal ini sebagaimana diakui oleh sahabat yang mulia Handhalah al-Usaidi. Sampai-sampai ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa haluka ya Handhalah?" Qala nafaqal Handhalah. Handhalah telah terjatuh dalam kemunafikan. Beliau katakan itu untuk diri sendiri. Maka kaget Abu Bakar, "Kenapa engkau sampai mengatakan demikian?" Maka Handhalah kemudian mengungkapkan sebabnya kenapa sampai beliau menganggap dirinya itu munafik. Beliau katakan, "Nahnu idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakkarna fil jannati wan nar ka'annahuma ra'yain. Wa idza raja'na ila ahlina wa 'afasna al azwaj wal aulad nasina katsira." Sungguh dulu kami kalau duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan
kita tentang surga dan neraka, seakan-akan keduanya berada di pelupuk mata. Sehingga ketika melangkah ingat surga, ingat neraka. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, bertemu dengan anak dan istri, dan tuntutan berbagai macam kebutuhan dan hak yang harus dipenuhi, fanasina katsira, maka kita banyak lupanya. Dan kalau kita perhatikan diri kita, akhwan, keadaannya juga demikian. Ini sahabat merasakan seperti itu. Demikian pula Abu Bakar ketika mendengar penjelasan dari Hanzalah, Abu Bakar pun merasakan itu. Karena memang iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan amalan saleh, dengan bermajlis zikir, bermajlis ilmu, dan berkurang ketika menjauh dari. Dan lebih parahnya lagi kalau terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, dari sini akhwani fillah, kita ketahui pentingnya untuk seseorang memaksa dirinya agar bisa hadir di majelis ilmu untuk sejenak meningkatkan keimanan, untuk sejenak mengingat perkara yang untuknya kita diciptakan. Oleh karena itulah dalam athar yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang termasuk dari fuqaha'us sahabah, fakihnya sahabat, yang sampai dikenal a'lamus sahabah bil halali wal haram, termasuk di antara sahabat yang paling mengilmui tentang perkara halal dan haram. Ini Mu'adz bin Jabal. Dikenal dengan keilmuannya. Walaupun akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada beliau umur yang panjang. Beliau wafat, dikatakan oleh para penulis biografi beliau, ada yang mengatakan umur 34 tahun, dan yang paling banyaknya menyebutkan 38 tahun. Wafat pada peristiwa Ta'un Amwas. Tidak mencapai 40 tahun apa? Tapi sudah mencapai keilmuan yang luar biasa dan mencapai kemuliaan yang luar biasa, mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Nah, beliau katakan dalam athar yang masyhur, ijlis bina nu'min sa'ah. Ijlis bina, mari duduk bersama kami untuk kita tingkatkan keimanan sejenak. Maka demikian pula yang ana serukan pada antum semua, ya ma'syara as-salafiyin, untuk mari kita duduk bersama di majelis ilmu, kita tingkatkan keimanan kita sejenak. Semoga dengan kita bermajelis ada peningkatan iman. Semoga dengan kita bermajelis ilmu yang tadinya banyak yang terlalaikan menjadi ingat, yang tadinya kendor dari sisi semangat dan ibadah bisa bersemangat, dan seterusnya. Karena ini diantara salah satu fungsi terbesar dari majelis zikir. Karena memang akhwani fillah, seorang mukmin, mereka lah yang mampu mengambil kemanfaatan dari at-tadzkir. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena mesti nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Berarti kalau seorang hamba mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, tidak mampu mengambil kemanfaatan darinya, maka tanda tanya besar tentang keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Karena sungguhnya peringatan, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Na'am, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita bisa bermajelis kembali, dan insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah ini, yang pada pembahasan malam hari ini insyaallah taala berkaitan dengan salah satu hal yang akan dilalui oleh setiap mukmin di hari kiamatnya, yaitu berkaitan dengan as-sirat. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bis-sirati ala jahannam ya'khudhu as-siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu min jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Di antara perkara yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah beriman tentang adanya as-sirat, yaitu suatu jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Dan sirat tidak dikatakan sirat akhwani fillah kecuali ketika dia itu suatu hal yang bisa dilalui dan sifatnya lurus. Dan sirat ini dipancangkan di atas neraka jahanam. Salah satu penamaan untuk neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hamba yang durhaka, hamba-hamba yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, yang bermaksiat kepadanya dan melanggar aturan-aturannya. Dan jahannam tidaklah dinamakan jahannam akhwani fillah kecuali dikarenakan dalamnya. Jadi makna jahannam ini salah satu nama bagi neraka. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, neraka disebutkan dengan beberapa nama, di antaranya yang masyhur dan terulang-ulang banyak adalah jahannam. Kenapa neraka dinamakan dengan jahannam? Li bu'di qa'riha, karena begitu dalamnya, sangat dalam. Nah, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, bi'run jahannam, yaitu sumur yang sangat dalam. Ini asal makna secara lughah, secara bahasa. Berarti dari sini kita ketahui bahwasanya neraka dinamakan jahannam ya karena begitu dalamnya. Nah, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam ini akhwani fillah, itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang disebut dengan as-sirat. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya'khudhu as-siratu man sya'allah wa yajuzu man sya'allah wa yasqutu fi jahannam man sya'allah. Sirat ini akan mengambil, yaitu orang-orang yang bisa melaluinya hanyalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang bisa punya kesempatan untuk lewat. Dan ketika lewat pun ada yang mereka bisa betul-betul melewati sampai ujung sehingga selamat, dan ada yang jatuh di pertengahan perjalanannya.
Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari dalam kalimatnya wa yajuzu man sya'allah wa yasqutu man sya'allah. Ada yang bisa selamat lewat, ada yang bisa jatuh ke dalam neraka. Karena jembatan di bawahnya neraka. Dan nanti akan kita lewati sifat dari jembatan tersebut. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan orang-orang yang melewati sirat ini memiliki cahaya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya, sehingga bisa mengetahui jalan dan tidak terjerembab masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, pada kalimat ini Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan kepada kita akhwanifillah tentang salah satu hal dari perkara hari akhir yang wajib kita imani, yaitu berkaitan dengan as-sirat. Yang sirat ini urut-urutannya pada fase-fase hari kiamat akhwanifillah, yaitu setelah manusia mereka keluar dari padang mahsyar untuk faslil qadha, yaitu diberi keputusan dengan syafaatul uzma, dan telah kita lewati itu pembahasannya. Kemudian setelah itu ada ardul wal hisab, dipampangkan amalan-amalan untuk manusia mengakui amilta yauma kadza kadza wa kadza kadza wa kadza, engkau melakukan hari ini demikian, hari ini demikian, hari ini demikian. Kemudian penimbangan amalan, dan baru fase setelah itu akhwanifillah, na'am, adalah fase untuk melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentang hal ini dalam firman-Nya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Naam, yaitu melewati neraka jahanam melalui sirat ini. Dan yang demikian itu merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjadinya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha sempat salah paham, dikiranya bahwasanya setiap orang akan masuk ke dalam neraka. Makanya Hafsah kemudian mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah. Naam. Karena dalam pemahaman beliau, ikhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulun nara insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladziina bay'u tahtaha, tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang dikenal dengan bai'atur ridwan. Ketika mendengar itu, Hafsah karena memahami ayat tadi dengan pemahaman yang keliru, pikirannya beliau wa in minkum illa wariduha itu maksudnya setiap manusia itu akan apa? Akan melewati neraka jahanam, maksudnya masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya beliau kemudian ketika Nabi mengatakan tadi, "Na'am," menimpali bala ya Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegurnya dan meluruskan pemahaman sang istri radhiyallahu anha. Kemudian membacakan ayat setelahnya, qad qala Allah Ta'ala
thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan setelahnya, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim mereka berlutut di dalam neraka. Intinya akhwan, yang dimaksud dalam ayat ini di surat Maryam bahwasanya al-wurud yaitu melewati, maksudnya melewati sirat, bukan masuk ke dalam neraka jahanam. Cuman ketika neraka jahanam itu sirat itu dipancangkan di atas neraka jahanam, maka benarlah untuk dikatakan bahwasanya kaum mukminin mereka akan melewati neraka jahanam. Melalui neraka jahanam, kenapa? Karena mereka melaluinya dari atas sirat, dari atas jembatan tersebut. Berarti dari sini pula kita ketahui bahwasanya yang melewati sirat itu hanyalah kaum mukminin. Yang melewati sirat hanyalah kaum mukminin. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik? Mereka sebelum fase itu sudah berjatuhan di neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan di mana setelah manusia keluar dari mahsyar, ikhwan, melalui fase setelahnya, kemudian dikatakan liyattabi' kullu ummatin maka ya'budu fid dunya, yaitu setiap umat hendaknya mengikuti apa-apa yang dulu dia ibadahi di dunia. Fayattabi'u man ya'budu asy-syamsa syamsa, maka orang yang dulu mengibadahi matahari, mengikuti matahari, kemudian nyemplung ke dalam neraka. Dia mengikuti atau beribadah pada berhala, dimunculkan berhala itu sebagai Tuhan mereka, kemudian diikuti dan masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang kufar wal musyrikin mereka sudah masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum tahapan as-sirat. Sehingga yang tersisa hadhihi ummah fiha munafiquha. Yang tersisa adalah umat yang mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, umat yang zahirnya muslimun. Sehingga masih ada bersama mereka orang-orang munafiknya. Karena orang-orang munafik ketika di dunia mereka gabungnya bersama kaum mukminin secara zahir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan bahwasanya mereka pun ketika mau masuk ke dalam fase sirat, mereka masih bergabung dengan kaum mukminin. Kemudian diberikanlah cahaya bagi masing-masing hamba yang beriman tadi. Dan termasuk orang-orang munafik mendapatkan cahaya tersebut. Cuman ketika mereka betul-betul membutuhkan cahaya itu untuk bisa maju melangkah ke sirat, Allah Subhanahu wa taala padamkan cahaya mereka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Hadid dari ayat yang ke-13 sampai ke-15. Bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana keadaan orang-orang munafikin saat itu, akhwani fillah, maka perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari ketika orang-orang munafikin, laki-laki maupun perempuan, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami, biar kami bisa mengambil dari cahaya kalian. Kenapa? Karena mereka awalnya mendapatkan cahaya, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan. Itulah balasan bagi orang-orang munafik. Karena ketika dulu di dunia mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin.
yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ini balasan mereka di antaranya. Mereka ingin membuat tipu daya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun balas tipu daya mereka. Mereka merasa sudah mendapatkan cahaya dan telah melihat kengerian di hadapan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan cahaya tersebut. Sehingga bagaimana bingungnya akhwan. Kita menggambarkan di dunia, mendapatkan obor untuk bisa berjalan di lereng suatu jurang, kemudian kita melihat kengerian di bawah dan obor tersebut mati. Gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Tentunya ketakutan yang luar biasa. Kalau seorang belum melihat apa-apa yang ada di sekitarnya, mungkin masih masih merasa aman, dia berjalan seenaknya walaupun jatuh terjerembab setelah itu. Akan tapi ketika telah melihat kengerian di sekelilingnya, kemudian kok mati cahaya yang ada pada dirinya, maka ini seseorang akan mencapai puncak ketakutan yang ada pada dirinya. Makanya mereka pun kemudian memelas kepada kaum mukminin, "Unzuruna naktabis min nurikum." Tunggu kami agar kami bisa mengambil dari cahaya kalian. Maka dijawab oleh kaum mukminin, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Fadrib bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab." Maka kemudian dijawab, kembalilah kalian ke tempat di mana kalian mengambil cahaya kalian. Ulama ahli tafsir mengatakan beberapa kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama yang dimaksudkan adalah untuk mengambil cahaya dari mana awalnya tadi mereka mendapatkan cahaya. Kemungkinan yang kedua, ikhwani fillah, maksudnya yaitu di sini sebagai apa? Sebagai celaan. Kenapa dulu di dunia ketika waktu itu adalah waktu untuk seorang bisa mewujudkan sebab biar mendapatkan cahaya yang sempurna, dia tidak melakukan. Maka pulang saja ke dunia kalau bisa, untuk apa? Mengambil cahaya kalian dengan beriman zahir dan batin. Beriman dengan benar, bukan imannya orang-orang munafikin. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, ikhwani fillah, "Fal yastadi'ul munafiquna binuril mu'minin wala yu'tawna an-nur. Fa bainama hum yamshun id ba'atsallahu fihim rihan wa dhulmah fa atfa'a bidzalika nurul munafiqin." Ketika mereka sudah berjalan, kaum mukminin mendapatkan cahaya dan orang munafik juga mendapatkan cahaya dari cahayanya kaum mukminin. Tapi ketika mereka berjalan, Allah Subhanahu wa taala kirim angin dan kegelapan sehingga matilah cahaya orang-orang munafik. Dan ketika itulah kaum mukminin berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana." Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Ini maksudnya. Agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cahaya yang diberikan kepada kita. Maka di akhir ayat di surat At-Tahrim, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk taubat dengan taubat nasuha, pada bagian akhir ayat ini doa untuk memohon penyempurnaan cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Jangan sampai keadaannya seperti keadaan orang-orang munafikin. Sudah mendapatkan cahaya kemudian setelah itu padam.
Naam. Nah, disitulah mereka betul-betul ketakutan, yaitu orang-orang munafikin. Kemudian meminta-minta dan mengatakan yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka memanggil-manggil, bukankah dulu kami bersama kalian di dunia? Naam, masuk dalam deretan muslimin, dianggap sebagai muslim. Naam, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Maka kaum mukminin menjawab, iya, memang dulu kalian bersama kami. Akan tetapi kalian telah terfitnah. Kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Dan kalian malah mengintai di tengah-tengah kaum mukminin untuk mencari celah-celah dan kelemahan kaum mukminin. Juga kalian itu orang-orang yang penuh dengan keraguan. Tidaklah kemunafikan, ikhwan, menjalar pada diri seseorang kecuali di antara sebabnya adalah irtiyab, yaitu adanya keraguan. Kalau seandainya seorang yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka tidak ada peluang untuk nifak. Kalau yakin bahwasanya Allah mengetahui batin-batin kita, tidak ada peluang untuk nifak. Makanya ahlun nifaq, akhwani fillah, orang yang dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Wartabtum, juga wa gharratkumul amani, telah menipu kalian itu angan-angan duniawi, angan-angan untuk mendapatkan kekuasaan, angan-angan untuk bisa selamat harta dan nyawanya di tengah-tengah kaum muslimin, tapi juga bisa mendapatkan kedudukan di sisi orang-orang kafir. Hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Tertipu dengan angan-angan yang panjang sampai datang kematian. Maka ini juga penting untuk kita menjauh darinya, kawan. Karena di antara hal yang menjadikan banyak dari manusia ini berlambat-lambat dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena panjangnya angan-angan. Maka sampai-sampai dikatakan oleh salaf kita, iyyakum wat taswif fa innahu min junudi iblis. Hati-hati kalian dari apa? Bernanti-nanti. Karena sesungguhnya itu adalah tentara-tentaranya iblis untuk memalingkan kita dari jalan yang hak, untuk mengakhirkan kita dari kemuliaan. Wa gharrakum billahil ghurur, dan telah menipu kalian asyaitan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwasanya orang-orang munafikin sebelum masuk ke sirat sudah apa? Sudah tersingkirkan. Karena setelah itu, faduriba bainahum bisur, kemudian dipancangkan pagar untuk membatasi antara munafik dan mukminin. Sehingga mereka sudah tidak bergabung lagi dengan kaum mukminin. Yang tersisa melewati as-sirat adalah orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana keadaan orang-orang yang beriman ini, akhwani fillah, ketika melewati sirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya sirat itu adalah dahdun mazillah, yaitu suatu jalan yang sangat licin, menggelincirkan. Coba bayangkan apa? Di bawahnya kengerian yang luar biasa. Neraka dengan panas dan api yang menyala-nyala, dengan besar yang tidak terkira. Ketika didatangkan saja neraka ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Athar mauquf dan memiliki hukum marfu'. Didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat kelak, dan pada neraka itu ada 70.000 tali, dan
pada setiap talinya itu yang memegang 70.000 malaikat untuk menyeretnya. Makhluk yang luar biasa besarnya, dengan sifat yang sangat mengerikan. Panasnya saja akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hanya sekedar satu bagian api yang kalian nyalakan di dunia ini wahai anak Adam, itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Makanya di antara nama neraka ikhwani fillah adalah Saqar. Kemudian juga Hutamah. Al-Hutamah. Kenapa dinamakan Al-Hutamah? Karena apa yang masuk ke dalamnya ikhwani fillah takassar, tahattam, hancur lebur, menghancurkan apa-apa yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau dunia saja, api yang kita lihat ikhwani fillah, ketika telah mencapai panas, besi pun meleleh, logam-logam pun meleleh. Lalu bagaimana kalau dilipat gandakan 69 kali lipat lagi? Dalam keadaan tertutup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati neraka tersebut dengan muqsadah, panas, dengan temperatur yang sangat tinggi, kemudian kondisi tertutup yang semakin menambah panas. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di atasnya akhwan dipancangkan neraka jahanam. Dipancangkan di atasnya as-sirat. Sifatnya menggelincirkan. Dahdun mazillah. Yang dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, balaghana anna as-sirat adaqqa min asy-sya'rah wa ahaddu min as-sayf. Ini sifat berikutnya. Telah sampai kepada kami berita bahwasanya as-sirat itu sifatnya adaqqa min asy-sya'rah, lebih lembut daripada sehelai rambut. Lebih lembut daripada sehelai rambut. Wa ahaddu min as-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Cuman untuk sifat ini Abu Hurairah mengatakan balaghana, telah sampai kepada kami. Oleh karena itulah Syekhuna Syekh Jamil hafizahullah taala dalam tahqiq beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah menegaskan untuk dua sifat ini yang kita dapati secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang kedua, yaitu as-sirat kahaddis sayf. Bahwasanya sirat itu keadaannya seperti bagian tajam suatu pedang. Itu tentunya sesuatu yang apa? Kalau seorang berpijak di atasnya sangat sulit, licin, dan kondisinya seperti itu, seperti bagian tajam suatu pedang. Ditambah lagi akhwani fillah, fiha khatatif wa kalalib. Padanya dari arah neraka ada khatatif dan kalalib, yaitu penyambar-penyambar. Seperti pancingan, kalalib, yaitu besi yang dilengkungkan kalau gambarannya di dunia. Adapun di akhirat kelak, wallahu taala alam bagaimana ngerinya. Untuk menyambar siapa saja yang melewati sirat tersebut dan mengenai siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini keadaan as-sirat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu akhwani fillah, yang merupakan orang yang pertama kali melewatinya, doa yang senantiasa beliau panjatkan adalah Allahumma sallim sallim. Beliau sangat khawatir umatnya ini
berjatuhan ketika melewati sirat. Begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara keutamaan umat ini, bahwasanya umat ini adalah umat yang pertama kali melewati sirat dibandingkan umat-umat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan keadaan mereka yang melewati sirat, keadaannya sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Ada yang melewatinya katarafil ain wa kalbarqi wa karrih wa kattair. Ada yang melewati sirat seperti kedipan mata, begitu cepat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti terbangnya burung, ada yang seperti ka'ajawidil khayli warikab, seperti orang yang mengendarai kuda yang bagus. Tapi juga ikhwani fillah, ada yang mereka sampai merangkak dalam melewatinya. Ada yang melangkah sekali, terjerembab sekali, bangkit lagi, merangkak berikutnya, terjerembab sekali. Begitu terus. Sehingga manusia dari kaum mukminin terbagi menjadi 3 golongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang pertama najin, golongan yang selamat, fanajin musallam. Ini yang selamat, tidak terkena apa-apa. Inilah golongan orang-orang yang utama dengan amalan yang mereka kumpulkan di dunia. Mereka melewati sirat, tidak terkena sambaran, tidak terluka sama sekali. Inilah golongan pertama, fanajin musallam. Orang-orang yang selamat melewati sirat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terkena sambaran kalalib, pengait-pengait yang muncul dari arah neraka jahanam. Kemudian golongan yang kedua, famakhdhushun mursal. Makhdush yaitu mereka yang terluka, terkena pengait, luka. Tapi masih mursal, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selesai melewati sirat tersebut. Dan yang ini walaupun dia mengalami luka-luka, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatannya. Dan golongan yang ketiga, wal'iyadu billah wa nifillah, wa makdusun fi nari jahannam. Makdus yaitu mereka yang jatuh, tersambar atau terpeleset, sehingga mereka terjerembab masuk ke dalam neraka jahanam. Ini 3 golongan kaum mukminin dalam melewati sirat yang dipanjangkan di atas neraka jahanam. Maka dari sini kita ketahui ikhwani fillah, bahwasanya perkara ketika melewati sirat tersebut bukan hal yang ringan. Bukan hal yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, hatta ya'tiya ar-rajulu fala yastati'u as-sayr illa zahfa. Sampai datang seorang laki-laki tidak mampu untuk melalui sirat tersebut kecuali dengan zahf, dengan merangkak. Karena mereka semua melewati sirat sesuai dengan amalannya. Walaupun di dunia dia adalah orang yang merupakan pelari nomor 1 di dunia, mungkin memiliki kecepatan dan ketangguhan, akan tapi tidak berarti hal tersebut di akhirat. Karena yang berarti di akhirat kelak adalah amalan kita. Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya yamurrul mu'minun ala qadri a'malihim. Kaum mukminin mereka melewati sirat sesuai dengan kadar amalan mereka di dunia.
Dan juga di antara hal penting berkaitan dengan sirat, yaitu bahwasanya ketika itu tursalul amanatu war rahim fatakumani jambatai sirat yaminan wa shimala, dan dikirimlah amanah dan rahim. Allah Subhanahu wa taala jadikan amanah dan rahim memiliki bentuk, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian dalam bentuk seekor kambing kelak di hari kiamat. Demikian pula ketika manusia melewati sirat, dikirimlah rahim. Demikian pula dikirimlah amanah. Yang keduanya berdiri di samping kanan dan samping kiri sirat. Yang ini juga menunjukkan betapa pentingnya dua perkara tadi, akhwan. Perkara amanah dan perkara rahim. Yang keduanya akan menjadi saksi bagi mereka-mereka yang dulu di dunia memenuhi haknya, memenuhi amanah sebagai seorang hamba. Secara umum, amanah untuk kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, akhwan, menyandang amanah. Kita hidup di dunia bukan sekedar untuk menghabiskan umur, bukan untuk sekedar bermain-main belaka, tapi kita punya amanah. Amanah yang dulu ketika dipaparkan kepada gunung-gunung, kepada makhluk-makhluk yang sekilas mereka adalah makhluk yang kokoh, mereka undur diri untuk memikulnya. Allah telah katakan di akhir-akhir surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Makhluk yang luar biasa kami tawarkan amanah ke langit-langit dan ke bumi. Demikian pula wal jibal. Tapi fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semuanya undur diri untuk bisa memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, dan manusialah yang akhirnya memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, padahal sungguhnya manusia itu sifat asalnya adalah zalum jahul, banyak kezalimannya dan banyak kejahilannya. Naam, makanya amanah kelak dimunculkan. Naam, di samping sirat untuk menjadi saksi, mengokohkan bagi orang-orang yang di dunia mereka menjaga haknya, menunaikan amanah yang berada di pundaknya. Amanah secara umum sebagai hamba Allah, juga amanah-amanah khusus yang Allah pikulkan kepada masing-masing hamba berbeda-beda. Laki-laki memiliki amanah untuk menjadi pemimpin keluarganya. Ketika telah menjadi bapak, dia juga memiliki amanah lagi terhadap anak-anak, baik itu pendidikan maupun yang lainnya. Demikian pula istri memiliki amanah bagaimana dia menunaikan hak-hak suaminya. Dan ketika menjadi ibu juga ada amanah lebih banyak lagi terhadap anak-anaknya. Apalagi ketika dia memiliki perkara lain yang dipikulkan berupa jabatan dan kekuasaan, juga tambah lagi amanah. Dan itu semua akhwani fillah, naam, akan dimintai pertanggungjawabannya. Naam, dan di antara yang akan dilihat dampaknya tersebut adalah ketika melewati sirat. Demikian pula Ar-Rahim akan menjadi saksi siapa yang memutus dan siapa yang menyambung. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, akhwani fillah, ingatkan kita di awal surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk betul-betul apa? Menjaga perkara rahim. Yang Nabi SAW ulang-ulang pada khutbah-khutbah beliau. Rahim yang kelak di akhirat, akhwani fillah,
berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sil. Naam, atau dikatakan kepada beliau, kepada rahim ini, silman wasalaki. Naam, sambunglah orang-orang yang menyambungmu. Dan sebaliknya, putuslah orang-orang yang memutusmu. Diputus dari rahmat. Wal'iyadu billah. Makanya perkara rahimakhwani fillah, perkara yang penting untuk juga diberikan perhatian bagi siapa saja yang ingin selamat ketika melewati sirat. Nah, selain tadi hal-hal yang butuh untuk kita persiapkan, karena ketika kita mengetahui hal yang wajib kita imani berkaitan dengan sirat ini, yang penting dari itu semua, karena kita walhamdulillah masih diberi kesempatan hidup di dunia, maka hal yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan untuk seorang bisa selamat ketika melewati sirat tersebut. Maka yang pertama, akhwani fillah, yang paling pokok sebagaimana dalam ayat, tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka yang pertama kali dipersiapkan adalah wujudkan ketakwaan. Untuk bisa selamat dalam melewati sirat, syaratnya adalah at-taqwa, yang diwujudkan dalam semangat untuk menunaikan ibadah-ibadah dan hal-hal yang diperintahkan secara keseluruhan, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana dalam perkataan Nabi tadi, fayamurul mu'minun ala qadri a'malihim. Maka yang kedua berarti persiapkan amalan yang baik. Berbekallah dengan bekal yang dengannya seorang hamba bisa mempercepat langkahnya ketika melewati sirat. Oleh karena itulah, sebagaimana seorang hamba bercepat-cepat pada amalan-amalan kebaikan biidznillah tabaraka wa ta'ala, maka dia pun akan semakin cepat kelak ketika melewati jembatan di atas neraka jahanam tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, ikhwan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian dalam beramal. Demikian pula Allah sebelum itu semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Perintahnya untuk bersegera. Naam. Untuk bersegera. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang kita baca tadi, yaitu di antara hal yang penting untuk betul-betul dijaga adalah perkara amanah dan perkara rahim. Tunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak-pundak kita. Kemudian jaga yang berkaitan dengan perkara rahim. Jaga hubungan rahim. Naam, terutama kedua orang tua kita, yang mereka punya hak yang sangat besar atas diri-diri kita. Yang masih hidup maka kesempatan terbuka lebar di depannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jangan sia-siakan keberadaan mereka untuk menjadi sebab dia selamat kelak di akhiratnya. Adapun yang orang tuanya telah wafat, maka peluang yang terbuka untuknya adalah dengan memperbanyak doa. Karena sungguh doa dari kita, akhwani fillah, untuk orang-orang tua itu sangat bermanfaat. Doa agar mereka diampuni dan dirahmati. Yang apabila mereka itu orang-orang yang selamat, ketika sampai kepadanya doa permintaan ampunan dari anaknya, mereka mendapatkan dampaknya. Sampai terkaget-kaget dalam sebagian hadis. Naam, bahwasanya seorang muslim diangkat derajatnya di surga padahal dia sudah meninggal. Naam, kenapa ini ya Rabb? Maka dijawab bistighfari waladika lak, dengan sebab permintaan ampun dari anakmu untuk. Maka penting untuk jadikan hal yang senantiasa kita panjatkan adalah
mendoakan kedua orang tua kita untuk mereka mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, ini di antara sebab-sebab pokok yang terkumpul akhwani fillah, semua sebab-sebab tersebut dalam satu kata, yaitu untuk bisa selamat ketika melewati as-sirat yang berada di atas neraka jahanam kelak, yaitu dengan menapaki as-siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menapakinya di dunia ini. As-siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, yaitu maksudnya adalah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita wujudkan. Makanya kita diperintahkan untuk terus-menerus meminta kepada Allah hidayah kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Karena siapapun itu ikhwan yang ketika di dunia menapaki jalan Allah yang lurus berupa syariatnya yang hak dan petunjuk-petunjuknya yang hak, maka dia akan selamat ketika kelak melewati jembatan yang hakiki, yang nyata, yang dipanjangkan di atas neraka jahanam. Namun sebaliknya, siapa saja yang di dunia tidak menapaki siratal mustaqim, menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka keadaannya pun ketika melewati sirat yang ada di neraka jahanam akan terjerembab dan sangat terancam untuk tidak selamat. Nas'alullah azza wa jalla ayyaj'alana minan najin walhamdulillahi rabbil alamin.